Yang pertama, aktivitas dimulai dari pengadaan bahan baku atau pembelian bahan baku terlebih dahulu. Di sini contohnya kasusnya PT Nusantara. Perusahaan ini perusahaan manufaktur yang memproduksi sepeda. Di sini cuma ada data ya. Kalau data persediaan awal itu di akuntansi nggak ada jurnalnya. Jadi cuma data saja pada 1 Januari mulai pembukaan buku tahun yang ini. Perusahaan ini sudah punya bahan baku langsung 150 juta, pembelian bahan baku langsung 398 juta, ada biaya transportasi pembelian 2 juta, bahan baku yang tersedia akhir 31 Januari berarti 50 juta. Jurnalnya ketika kita bahas tentang pembelian bahan baku itu adalah aset. Kalian ingat-ingat, aset itu kalau bertambah, letaknya itu di sebelah debit. Jadi kalau kita beli persediaan bahan baku, asetnya tambah banyak, maka persediaan bahan baku itu bertambah di sebelah debit. Angkanya tadi, belinya 398 juta, kita masukkan 398 juta. Karena beli bahan bakunya secara kredit, maka di sini muncul hutang. Tapi kalau pembelian bahan bakunya secara tunai, berarti kreditnya ini bisa diisi kas. Kemudian dalam proses pembelian bahan baku, kita bayar freight in atau ongkos angkut transportasi pembelian. Ada di slide sebelumnya tadi, biaya transportasi pembeliannya 2 juta. Debitnya menambah persediaan bahan baku, kalau ini langsung dibayar kas, maka kreditnya kas 2 juta. Ini dalam ribuan ya, sehingga 3 nol disembunyikan. Ini dalam ribuan semua. Rumus pertama yang akan kita lakukan pembuatan statement hari ini itu adalah bagaimana menghitung pemakaian bahan baku. Di sini ada rumusnya ya. Persediaan awal bahan baku, datanya ambil dari slide sebelumnya tadi 1 Januari 150 juta. Ditambah pembelian yang tadi 398 juta itu. Kalau di dalam pembelian itu ada ongkos angkut ditambah, kalau ada diskon dikurang, kalau ada retur dikurang. Karena di sini tadi diskon retur nggak ada, adanya cuma ongkos angkut pembelian berarti ditambah, sehingga di sini 398 juta tambah 2 juta makanya 400 juta ya. 150 tambah 400 hasilnya 550, kemudian dikurangi persediaan akhir bahan baku. Persediaan akhir itu yang tadi 31 Januari ada 50 juta. Coba teman-teman logika, masuk akal sekali ya. Di gudang kita sudah punya awal 150 juta. Terus kita beli 400 juta. Harusnya di gudang kan 550 juta. Kenapa dihitung? Loh, persediaan akhirnya cuma 50 juta. Oh, berarti yang selisihnya yang harusnya 550 dihitung terakhir kok cuma 50 juta. Oh, berarti 500 jutanya itu hilang. Maksudnya bukan hilang kemana, tapi hilang digunakan untuk proses produksi ya. Jadi biaya pemakaian bahan bakunya 500 juta. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi rumus yang pertama dalam pembuatan Statement of Cost of Good Manufacture, Statement of COGM, laporan harga pokok produksi, itu kita mulai dari bahan baku mentah dulu. Kalau tadi PowerPoint-nya sudah dalam bahasa Indonesia, saya tawarkan alternatif yang lainnya. Di sini saya pakai bahasa Inggris ya. Sehingga dimulai dari awal itu direct material awal dulu. Kemudian kita beli pembelian direct material purchase. Jangan lupa di dalam purchase itu kalau ada freight in menambah, kalau ada diskon itu mengurangi. Selanjutnya kalau ada retur itu juga mengurangi. Nah, dari sini terakhir dikurang DM ending. DM itu singkatan dari direct material ya, teman-teman. Nah, hasil akhir yang kita temukan adalah pemakaian bahan baku langsung atau DM use. Sampai DM use ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjut. Jadi, sebelumnya sudah berurusan dengan pengadaan bahan baku, kemudian bahan bakunya digunakan dalam proses produksi. Ini jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku dalam proses produksi ya. Jadi yang tadi ketemu 500 juta itu, kalau kita mau masukkan ke dalam jurnal, persediaan bahan baku tadi kan aset. Aset kalau dibeli bertambah.
Tapi kalau persediaan bahan bakunya kita gunakan untuk produksi, berarti kan bahan bakunya semakin berkurang. Nah, bahan baku itu aset, kalau semakin berkurang berarti letakkan di sebelah kredit. Pindah nama apa? Debitnya, aset yang bertambah namanya adalah work in process atau pekerjaan dalam proses. Jadi bahan bakunya hilang, pindah jadi barang setengah jadi. Karena kita sudah lakukan proses produksi di sana. Kemudian lanjut ke aktivitas pemrosesan, selain membutuhkan bahan baku, ingat biaya produksi itu ada 3. Jadi selain bahan baku, direct material, ada juga tenaga kerja langsung, direct labor, dan ada yang bukan direct material, direct labor, selama itu terjadi di pabrik, biaya itu disebut dengan biaya overhead. Di sini diketahui dulu pada awal 1 Januari, work in process, pekerjaan dalam prosesnya 100 juta. Kemudian tadi dari perhitungan sebelumnya, direct material use atau pemakaian bahan baku langsungnya 500 juta. Direct labor atau tenaga kerja langsungnya 750 juta. Selain DMDL, selama itu di pabrik kita sebut dengan biaya overhead 400 juta. Nanti diketahui pekerjaan yang dalam proses work in process 31 Januari akhirnya 150 juta. Kita lanjut lagi jurnal. Untuk mencatat penggunaan direct labor sekarang, tenaga kerja langsung. Debitnya adalah work in process, masuk akal ya. Kalau kita memberikan semakin proses lagi di dalam proses produksi di pabrik, berarti kan aset kita yang bentuknya pekerjaan dalam proses semakin banyak, sehingga semakin bertambah debit. Kalau tadi yang digunakan adalah bahan baku, maka kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kalau yang digunakan adalah direct labor, kreditnya direct labor. Atau di sini disebut dengan biaya gaji, bahasa Inggrisnya teman-teman boleh pakai salary expense juga boleh. Terus kalau biaya overhead, sama logikanya. Debitnya pekerjaan dalam prosesnya karena kita lakukan proses produksi, maka aset yang bentuknya pekerjaan setengah jadi masih bertambah terus, asetnya di debit, kreditnya overhead. Nah, sebelum kita ke aktivitas penyelesaian, mari kita pindah ke Excel lagi. Kita lanjutkan dulu rumusnya yang tadi ya. 3 biaya produksinya kita kumpulkan jadi satu, teman-teman. Jadi ada direct material use, kemudian biaya produksi selanjutnya direct labor, satu lagi biaya produksi, apa teman-teman? Habis direct material, direct labor, biaya produksi lagi satunya apa? Overhead. Total factory overhead. Kalau ada yang baca buku punya istilah lain, factory overhead itu boleh juga disebut manufacturing overhead ya. Jadi kedua istilah ini sama saja. Jadi kalau ada yang baca referensi lain mungkin disingkat FOH atau MOH, itu sesuatu yang sama. Biaya produksi selain bahan baku langsung, selain tenaga kerja langsung, yaitu dia. Namanya FOH atau MOH itu tadi. DM, DL, FOH, kalau kita kumpulkan jadi satu dalam suatu perhitungan, itu kita sebut sebagai total production cost. Ini bahasa Indonesianya ya biaya produksi. Jadi ingat nggak minggu lalu waktu kita belajar klasifikasi biaya berdasarkan fungsi, biaya itu dibagi 2. Ada biaya produksi, ada biaya periode. Nah, ini kita bicara dulu yang biaya produksi. Jadi ada 3. Direct material, direct labor, factory overhead. Ini yang saya bilang, pemahaman minggu lalu, di mana teman-teman bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk DM, mana yang termasuk DL, mana yang termasuk FOH, MOH. Nah, kalau sudah berhasil diklasifikasikan, kumpulkan jadi satu perhitungan, itu namanya total biaya produksi. Kalau ada yang baca buku lain atau menemukan istilah referensi lain, total biaya produksi itu juga boleh disebut dengan total manufacturing cost. Itu istilah yang sama juga. Saya tambahkan rumusnya. Tadi kita sudah punya data ya. Sebelum kita ke aktivitas penyelesaian, kita bicara aktivitas pemrosesan yang hasilnya masih work in process alias barangnya itu masih persediaan dalam proses atau setengah jadi. Nanti rumusnya ditambahkan begini ya. Ditambah work in process saldo awal yang 1 Januari, dikurangi work in process yang saldo akhir 31 Januari.
Nah, ini kita sudah selesai membuat statement of goods manufacture-nya yang biasa disingkat COGM. Laporan harga pokok produksi. Saya kembali ke PowerPoint lagi dulu. Bicara tentang aktivitas penyelesaian sebentar. Habis pemrosesan, kemudian kita ke penyelesaian. Nah, penyelesaian ini tadi kan di Excel kita sudah sampai cost of good manufacture atau laporan harga pokok produksi. Kurang sedikit lagi kita bicara aktivitas penyelesaian. Jadi kalau kita semakin berikan bahan baku, tenaga kerja langsung, DMDL, FOH, kita berikan akhirnya komplit, lama-lama produk yang masih setengah jadi tadi kan diberikan DM, diberikan DL, diberikan FOH, itu lama-lama selesai komplit 100%. Nah, kalau sudah 100%, berarti produk itu nanti jadi produk jadi yang siap dikirimkan ke pelanggan. Itu namanya berubah jadi finish good, teman-teman. Sementara di sini belum kelihatan angkanya, sebentar kita pindah ke PowerPoint, nanti di sana ada angkanya ya. Saya buatkan rangkuman rumusnya dulu, biar lebih gampang. Jadi, tadi setengah jadi, kalau sudah jadi namanya finish good. Nah, rumusnya mirip ya, ditambah finish good awal 1 Januari, kurangi finish good akhir 31 Januari, nanti kita akan menemukan laporan harga pokok penjualan, atau biasa disebut dengan COGS. Nama statementnya ini kalau sampai COGM ya namanya COGM. Kalau statementnya akhirnya sampai COGS ya nama statementnya jadi statement of COGS. Mari kita buktikan dengan angka, pindah ke PowerPoint lagi. Ini saya lewati ya, tadi kita sudah lakukan ini di Excel biar lebih gampang dilihatnya. Nah, mari disimak. Tadi kita sudah punya pemakaian bahan baku langsung, direct material. Ditambah DL, tenaga kerja langsung. Ditambah factory overhead, biaya overhead, angkanya semua itu dari slide sebelumnya. Direct labor-nya 750 juta, overhead-nya 400 juta. Jadi 500 tambah 750 tambah 400 itu sebut dengan total production cost atau total biaya produksi 1,65 miliar ini. Ditambah work in process awal dikurangi work in process akhir. Work in process awalnya 100.000, akhirnya 150, itu juga dapat dari slide yang sebelumnya. Work in process awal 1 Januarinya 100 juta, bisa dilihat di sini work in process akhirnya 150 juta. Hasil akhirnya disebut dengan harga pokok produksi atau COGM tadi, cost of good manufacture, 1,6 M. Lanjutkan sedikit ya. Kalau ini 1,6 M tadi sudah jadi produk jadi, kita pindah nama. Jadi pekerjaan dalam proses harusnya tadi debit, pindah, hapus di kredit, dihilangkan. Debitnya muncul jadi persediaan barang jadi. Jadi pekerjaan dalam prosesnya hilang, muncullah aset yang baru yang bentuknya sudah produk siap dijual namanya persediaan barang jadi. Nah, kalau kita mau hitung harga pokok penjualan, rumus ini tadi sudah saya persingkat di Excel tadi. Tinggal ditambah sedikit. Harga pokok produksi yang tadi ketemu 1,6 M itu COGM-nya, tinggal ditambah finish good awal kurangi finish good akhir. Datanya semua dari soal ya. Finish good barang jadi awalnya 200 juta, finish good akhir 125. Tambah 200 kurangi 125, hasil akhirnya kita sebut dengan COGS atau cost of goods sold 1,675 miliar. Itu hasil akhir dari statement of cost of goods sold yang kita buat di Excel. Yang Excel tadi kosongan, kita akan isikan menggunakan real case yang ada di sini aja ya, yang pakai latihan soalnya. Sebelum kita isi itu dengan angka beneran, habis gini kita latihan soal, coba disimak dulu kalau dalam bentuk skema, apakah mungkin ada teman-teman yang lebih suka, lebih paham kalau bentuknya bukan rumus tapi seperti ini, bisa jadi ya. Jadi awal mulanya itu suatu aktivitas perusahaan manufaktur itu aliran biayanya dimulai dari persediaan bahan baku dulu. Beli, terus kemudian dikurangi akhir, nanti namanya ketemu pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku ditambah pemakaian tenaga kerja, ditambah pemakaian overhead, namanya biaya produksi. Ditambah work in process awal, kurangi work in process akhir, itu namanya harga pokok produksi. HPP di sini tuh harga pokok produksi.
Masih ditambah lagi persediaan barang jadi awal, dikurangi persediaan barang jadi akhir. Di sini namanya HPP-nya itu harga pokok penjualan. Nah, pindah nama di sini HPP singkatannya tapi harga pokok penjualan. Selanjutnya, harga pokok penjualan itu akan dilaporkan di laporan laba rugi. Kalau yang persediaan bahan baku, persediaan work in process, pekerjaan dalam proses, finished good, barang jadi, itu dilaporkannya di statement of financial position atau balance sheet atau neraca. Jadi kalau yang COGS lapornya di laba rugi, kalau yang persediaan lapornya di neraca.